warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjali dengan NIM D101251193. Perkenalkan, nama saya Renanda Syakila dengan NIM D10125202174. Perkenalkan, nama saya Deauli Sembiring dengan NIM D10125220143. Jadi kali ini kami akan membuat video tugas mata kuliah ilmu kealaman dasar mengenai sumber daya alam. Berikut penjelasannya. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu sumber daya alam. Sumber daya alam dalam ilmu kealaman dasar adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Sumber daya alam tidak dibuat oleh manusia, melainkan sudah tersedia secara alami di lingkungan. Secara sederhana, sumber daya alam adalah kekayaan alam yang bisa digunakan untuk menunjang kehidupan seperti untuk makanan, energi, bahan bangunan, dan lain-lain. Contohnya seperti air untuk minum dan kebutuhan sehari-hari. Yang kedua ada tanah untuk lahan pertanian. Yang ketiga ada hutan untuk menghasilkan kayu dan oksigen. Yang keempat ada minyak bumi sebagai bahan bakar. Yang kelima ada hewan dan tumbuhan sebagai sumber pangan. Jadi, inti dari sumber alam adalah segala hal dari alam yang berguna bagi manusia dan memiliki nilai untuk kehidupan. Baik, saya akan menjelaskan pertanyaan kedua, yaitu mengenai apa perbedaan renewable resource dan non-renewable resource. Nah, sumber alam biotik atau biasa disebut dengan renewable resource mempunyai sifat dapat diperbarui, yaitu bisa berkembang biak dan memperbanyak dirinya. Contohnya seperti hewan peliharaan atau hewan liar, tumbuhan, hutan, sinar matahari, air, dan lain-lain. Sedangkan sumber alam abiotik atau non-renewable resource mempunyai sifat tidak dapat diperbarui atau jumlahnya sangat terbatas, sehingga jika kita gunakan secara terus-menerus, pasti lama-kelamaan akan habis. Nah, contohnya itu seperti minyak bumi, mineral, bahan tambang, dan lain-lain. Simpelnya, perbedaan antara keduanya yaitu renewable resource dan non-renewable resource. Renewable resource itu dapat diperbarui, sedangkan non-renewable resource tidak dapat diperbarui dan jumlahnya sangat terbatas. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu konversi sumber daya alam. Konversi sumber daya alam sendiri adalah usaha untuk menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana agar tidak habis dan juga tetap tersedia di masa depan. Hal ini penting dikarenakan kebutuhan manusia yang terus meningkat, yang dimana jika digunakan terus-menerus dan juga sembarang, maka dapat menyebabkan kerusakan lingkungan seperti banjir, erosi, dan juga punahnya hewan dan juga tumbuhan. Konversi ini dilakukan dengan menjaga air, tanah, hutan, dan juga hewan. Semisalnya dengan menanam pohon, mengelola air dengan baik, dan juga melindungi satwa liar. Nah, yang terakhir itu peran kita sebagai mahasiswa hukum dalam konversi sumber daya alam, yang dimana kita merupakan penegak dan juga pembentuk hukum yang ada di masa depan. Nah, peran yang pertama itu ada penguasaan dan advokasi regulasi, yang dimana kita memahami dan mengadvokasikan regulasi seperti yang ada pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yang dimana tentang perlindungan dan juga pengolahan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan serta konvensi internasional seperti Paris Agreement dan CITES. Yang kedua itu ada bantuan hukum dan legislasi lingkungan, yang dimana memberikan bantuan hukum kepada masyarakat atau komunitas adat yang hak-haknya dari sumber daya alam yang dirampas oleh pihak koperasi atau negara yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga itu ada legal driving dan kebijakan, yang dimana turut serta dalam penyusunan regulasi daerah atau perda dan memberikan masukan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup melalui forum akademik, riset, dan juga diskusi publik. Yang dimana dapat disimpulkan, mahasiswa hukum bukan hanya belajar pasal di atas kertas, tetapi menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa hukum benar-benar hadir sebagai perlindungan alam dan juga sebagai keadilan bagi masyarakat yang tergantung. 2, 3. Sekian dari kami. Semoga videonya bermanfaat dan dapat dipahami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.